Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku pada pembelajaran ke-6. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Alhamdulillah. Muatan pelajaran yang akan kita belajar di hari ini adalah yang pertama muatan bahasa Indonesia, yang kedua adalah muatan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks laporan, Pak Guru harap kalian mampu menyimpulkan ide pokok dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi tanya jawab, Pak Guru harap kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Ayo kita buktikan. Nah, tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada berbagai jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Seperti yang terlihat pada gambar, ada macam-macam buah dan sayur. Apa yang akan kita bahas dengan paragraf ini? Kita akan mencari ide pokok. Mari Pak Guru bantu ya. Ide pokok paragraf pertama kira-kira apa? Ya, betul. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk beraktivitas. Apa kesimpulan dari paragraf ini? Ya, manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung sumber energi pada berbagai jenis tumbuhan untuk menunjang aktivitasnya. Paragraf 2, bagaimana ide pokoknya? Ya, terletak pada kalimat pertama. Manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein. Kesimpulannya apa? Manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein pada kacang-kacangan untuk membantu pertumbuhannya. Kemudian paragraf yang ketiga adalah manusia memerlukan makanan yang mengandung vitamin. Kesimpulannya, manusia memerlukan makanan yang mengandung vitamin seperti pada sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai pelindung dari berbagai penyakit. Nah, ini adalah contoh bahwa kalian dapat menemukan ide pokok dan dapat menyimpulkan sebuah paragraf. Mari kita lanjutkan.
penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila ketiga adalah apa? Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Nah, adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah belajar tentang sila ketiga pada pembelajaran keempat kemarin. Kemudian bagaimana penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, terutama berhubungan dengan tumbuhan? Nah, bekerja bakti bersama, merawat taman sekolah, bisa bergotong royong, menyayangi gulma yang mengganggu tanaman, bisa saling mengingatkan untuk selalu menjaga tanaman yang ada, ya, tidak merusaknya, ya, tidak menginjaknya tanaman-tanaman di sekitar sekolah, di sekitar rumah, ya, tidak merusak tumbuhan milik orang lain. Ini adalah contoh bahwa kita menerapkan sila ketiga. Misalkan ada daun-daunan di rumah tetangga, kadang-kadang tangan kalian itu, ya, mencabutnya itu tidak boleh, ya. Bekerja bakti bersama, merawat taman sekolah itu adalah sesuatu yang baik, dan ini adalah perbuatan yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ya, yang berhubungan dengan tumbuhan, ya, tetap menjaga agar tumbuhan tetap baik, tumbuh subur untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Tanpa membeda-bedakan ini tumbuhan siapa, ya, kita harus bersatu untuk merawatnya. Apakah kegiatan ini yang ada di gambar ini adalah contoh penerapan sila ketiga? Betul sekali. Kegiatan ini adalah kegiatan kerja bakti. Ada yang membawa bak sampah, ada yang membawa kantong sampah, ada yang sedang memungut sampah, ada yang sedang memindahkan rumput, ada yang membawa sampah anorganik, ada yang membawa sampah organik. Ini adalah contoh-contoh kegiatan penerapan kerja bakti gotong royong secara bersama tanpa membeda-bedakan warna kulit, ya, bentuk rambut, ya, jenis kelamin, ya. Ini adalah contoh kerjasama menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan sekolah, untuk menjaga taman sekolah misalkan. Ini adalah contoh dari penerapan sila ketiga. Apa manfaat melakukan kegiatan ini? Ya, badan menjadi sehat karena kita sudah keluar keringat, kemudian sekolah, taman sekolah menjadi bersih, rindang, tanamannya tumbuh subur, kemudian tidak banyak sampahnya. Banyak manfaatnya. Menjalin persatuan dan kesatuan, menjalin kerukunan. Ini adalah contoh manfaat dari kegiatan tersebut. Bisa dipahami anak-anak untuk pembelajaran kali ini? Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang ide pokok, kita sudah belajar menarik kesimpulan dalam sebuah paragraf, kita sudah belajar bagaimana menerapkan sila Pancasila, terutama sila ketiga pada tumbuhan, menyirami, bergotong royong untuk saling mengingatkan, menjaganya, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Dari Pak Guru, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.